dan pencelah. Alladzi jama'a malau wa'addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa'addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar Menuju Negeri Abadi, disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara, dengan sub pembahasan berkaitan dengan cahaya, aroma, dan pohon-pohon surga. Nah, ikhwati Islam azakumullah, seperti biasa setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kemudahan untuk menyediakan waktu menyimak acara kita ini, di mana sebagaimana yang sudah sama-sama kita maklumi, acara kita ini akan membahas yaitu menuju negeri abadi, yaitu yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Adapun negeri abadi neraka, ya sudah selesai kita pelajari, dan kita sedang membahas negeri abadi surga, negeri abadi kedua, yaitu surga. Mengapa kita sebut ada abadi? Karena ikhwah, kalau surga, sepakat para ulama menyebutkan bahwasanya abadi, namun untuk neraka ada sebagian ulama yang menyebutkan tidak abadi. Namun yang jelas, yang rajih dan yang paling kuat adalah tetap yang neraka juga akan abadi selamanya. Ikhwan azza wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan
istana surga, kamar-kamar surga, bagaimana sifat spesifikasinya, bagaimana. Ada juga di sana yang terbuat dari intan, dari berlian, ada juga yang terbuat dari bambu. Ikhwah, intinya semua merupakan bangunan-bangunan yang keindahannya tidak akan terbayangkan oleh kita. Itu dia. Yang keindahannya tak akan terbayangkan oleh kita. Karena konsep yang sudah disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sudah siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tak pernah terbetik dalam hati. Ya terkadang kalau kita nalar dengan daya nalar kita, ya nggak indah-indah kali. Demikian. Ya, seperti yang pernah kita bahas, seperti misalnya bidadari yang terlihat sumsumnya. Ya kalau kita nalar dengan akal kita yang sekarang ini, yang sangat terbatas ini, ya kita katakan nggak ada indah-indahnya. Tapi itu pasti indah. Hanya saja akal kita, nalar kita belum dapat mencapainya. Dikarenakan keterbatasan nalar. Seperti yang sudah kemarin, ya yang lalu kita bahas, bahwasanya di surga nanti ada ada rumah, ya, ataupun istana. Istana ini istana yang berupa kamar, ya, disebut dengan juga ghurafat, yaitu kamar, di mana kamar ini yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha, di mana kamar ini orang yang di luar bisa melihat ke dalam, terlihat apa yang di dalam, dari luar terlihat apa yang di dalam, dan yang di dalam terlihat dari luar. Ini kan ikhwah. Dari dalam bisa melihat keluar, dari luar bisa melihat ke dalam. Ya kalau kita bayangkan apa indahnya, ini kan kaca. Berarti tidak ada tidak ada privasinya dong, nah, gitu kan. Karena toh kita kalau ada rumah yang bisa membatasi pandangan orang ramai terhadap diri kita dan keluarga kita, sehingga kita tidur tak kelihatan, mandi tak kelihatan, begitu. Tapi begitulah surga, kita nggak tahu gimana, kok bisa indah ya. Makanya ikhwah, sekali lagi sering saya ulang-ulang, udahlah nanti aja, insya Allah itu indah, pasti indah. Nah nanti sudah surga, ketika kita masuk surga, insya Allah kita akan memahami, oh begini. Tapi sekarang dengan indera kita yang sangat terbatas, dengan daya nalar kita yang sangat terbatas, tidak mampu untuk memahami hal ini, tidak mampu untuk membayangkannya. Karena kalau sempat sudah terbayang oleh kita, berarti itu satu hal yang nggak mungkin. Karena apa? Konsepnya tidak bisa terbayang oleh akal. Tidak boleh, wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah terbetik dalam hati. Kalau masih terbetik, berarti surga yang kita telah terbetik dalam benak kita, ketahuilah surga itu jauh lebih hebat, jauh lebih indah, jauh lebih segalanya, ya, dibandingkan apa yang sedang kita pikirkan. Baik. Ikhwah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang nurul jannah, rihul jannah, wa syajaratul jannah, wa asyarul jannah. Cahaya surga, aroma wangi surga, dan pepohonan yang ada dalam surga. Baik. Pertama kita bahas nurul jannah, yaitu cahaya surga. Qala al-Qurtubi, qala al-ulama, laysa fil jannati lailun wa naharun. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya para ulama menyatakan bahwa di surga itu tidak ada malam dan tidak ada siang. Ya, di surga tidak ada malam dan tidak ada siang. Ya, kalau kita lihat di penghidupan kita di dunia ini, tentu ada malam, ada siang. Malamnya itu dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Bukan sampai terbitnya matahari, tapi sampai terbitnya fajar. Kalau bahasa mudahnya dikatakan malam sejak
dikumandangkannya adzan maghrib hingga dikumandangkannya adzan subuh. Itulah dia yang disebut dengan malam. Demikian ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rentang lama puasa kita hingga kapan? Summa atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian hingga malam hari. Hingga malam hari. Kita mengetahui bersama bahwasanya berbukanya kita di saat masuknya adzan maghrib. Itulah mulai malam, ya. Itulah yang dimulai dengan malam, ya. Sudah mulai gelap. Demikian ikhwah. Adapun siang, ya berarti sebaliknya. Dimulai dari sejak terbitnya fajar sampai beberapa saat sebelum masuknya waktu subuh, hingga sebelum masuknya waktu maghrib. Nah, itulah ikhwah. Itu yang dikatakan siang. Secara garis besar, waktu kita hanya dua, siang dan malam. Walaupun di siang itu ada pembahagiannya, sebagaimana malam juga ada pembahagiannya. Di siang ada pembahagian pagi, siang, sore. Nah, demikian ikhwah. Ya. Pagi, siang, sore. Kalau di dalam bahasa Arab, di kalangan orang Arab malah lebih detail lagi. Ada waktu fajar, ada waktu subuh, ada waktu duha, ada waktu zahirah. Nah, demikian ikhwah, ya. Kalau waktu malam juga begitu, ya. Waktu malam kita ada pembagiannya. Biasanya kalau kita di Indonesia sih ada pembagiannya. Ini waktu maghrib, karena memang waktu itu waktu maghrib. Ini waktu isya, ini tengah malam, ini waktu dini hari. Nah, dini hari itu ikhwah sebenarnya masih malam, tapi di atas jam 12. Demikian ikhwah. Azallahu dalam bahasa Arab di penghujung malam dikatakan waktu sahur dan seterusnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Adapun di surga ikhwah, tidak ada siang, tidak ada malam. Lantas bagaimana hari-hari yang mereka lakukan, yang mereka jalani tanpa ada hitungan hari? Bagaimana caranya ikhwah? Ada penjelasannya. Wa innama hum fi nurin daimin abadan. Mereka itu hari-harinya sehari-hari tetap di surga itu tetap memancarkan cahaya selama-lamanya. Jadi surga itu nggak ada gelap. Dia terang saja. Demikian ikhwah. Ya. Beda dengan dunia. Ada gelap, ada siang. Ada gelap, ada terang. Terang ketika siang, gelap ketika malam. Itu satu hal yang lumrah ikhwah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kecuali ada peristiwa-peristiwa yang aneh, ya, tengah hari tiba-tiba gelap, misalnya gelap seperti malam, itu gerhana matahari. Tapi tidak ada dalam surga. Surga itu terang terus, ya, tidak ada gelap. Surga terang terus terang, ya, tidak terus bercahaya surga itu ikhwah. Wa inna ma ya'rifuna miqdara laili bi irkha'il hajabi wa ighlaqil abwabi. Hanya saja mereka mengetahui malam, ya, tapi malam tak bercahaya. Mengetahui disebut mereka malam yaitu dengan irkha'il hajab, yaitu dengan dijulurkannya tirai dan ditutupnya pintu. Itu saja ikhwah, tapi tetap bercahaya. Jadi kalau sudah pintu surga mulai dibuka, ya, berarti itu sudah mulailah siang. Ketika mulai ditutup, tirai mulai diturun-turunkan, ya seperti inilah ikhwah. Ibaratnya kalau kita di rumah kan ada tirai yang harus digulung, harus ada tirai yang kapan disingkap, kapan tirai itu ditutup. Ah, begitulah dia. Tapi tetap cahaya, tetap bercahaya. Demikian ikhwah, ya. Kapan rumah kita ditutup pintunya, kapan tirainya ditutup, kapan dibuka. Jadi ikhwah, kalau rumah kita kan biasanya tirai itu dibuka di siang hari, ditutup pada malam hari kan, supaya orang-orang tidak mengintip ke dalam rumah. Tapi di surga, ditutupnya itu bukan berarti dia itu sedang datang malam. Tidak. Ditutupnya itu karena memang pergantian hari. Inilah yang disebut malam, tapi malamnya bukan malam yang gelap seperti yang ada di dunia ini.
Itulah penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Wa ya'rifuna miqdaran nahari bi raf'il hajabi wa fathil abwab. Dan mereka mengetahui kapan muncul siang di saat tirai sudah disingkap dan pintu sudah dibuka. Itu dia. Tapi ingat ikhwah ya, malam dan siang di sini bukan berarti kalau siang itu bersinar, kalau malam itu gelap. Enggak. Dia tetap bersinar. Hanya mereka istilahkan, ya, penduduk surga akan mengistilahkan ketika tirai sudah ditutup, pintu sudah ditutup, berarti itu disebut malam. Ketika tirai dibuka, disingkap, pintu dibuka, berarti itulah disebut dengan siang. Jadi beda hakikat siang dan malam di dunia dengan surga. Wadzakarau Abul Faraj Ibnul Jauzi. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi. Qala Ibnu Katsir fi tafsiri qaulihi ta'ala, berkata Ibnu Katsir dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiyya. Untuk mereka dianugerahkan banyak rezeki di surga, baik pada bukratan wa ashiyya, pada pagi dan sore hari. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan untuk hamba-hamba kami yang dahulu bertakwa. Demikian ikhwah, ya. Yang bertakwa, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala siapkan surga ini hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya banyak kriteria orang bertakwa yang kalau kita lihat ya wajarlah kalau dia masuk ke dalam surga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Apa itu ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimil ghaidh wal 'afina 'anil nas. Mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, yang sanggup menahan emosi, yang mengendalikan emosinya, wal 'afina 'anil nas, dan yang suka memaafkan orang lain. Demikian ikhwah. Itu kriteria orang yang bertakwa yang Allah siapkan, dan surga-surga ini selalu Allah siapkan untuk orang-orang yang seperti ini. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan, akan kami berikan kepada orang-orang yang dulu semasa di dunia dia tergolong orang-orang yang bertakwa. Ai fi mithli waqtil bakarat wa waqtul asyiyat. Artinya yaitu seperti waktu pagi dan waktu sore. Jadi waktunya seperti waktu pagi dan waktu sore. Jadi ikhwah, malam, berarti kalau siang itu kan terang nih, terang. Kalau pagi itu sudah mulai redup, sore sudah mulai redup. Nah, itulah dikatakan malam, ikhwah. Ya. Jadi dengan redupnya cahaya ini, maka tahulah mereka ini sudah masuk pada waktu malam. Kenapa redupnya cahaya? Redupnya cahaya karena pintu sudah ditutup dan hijab mulai ditutup. Tirai mulai ditutupkan. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, sehingga cahaya tidak lagi mutlak sampai ke dalam surga. Jadi dia lebih redup. Makanya bukratan wa asyiyya, yaitu di mana kondisinya itu seperti pagi dan seperti siang. Makanya kalau kita lihat pagi kan sejuk, ya, kan terang tuh, ya. Sejak terbitnya matahari atau sejak terbitnya fajar, ya, agak tinggi, ataupun sejak terbit, di awal-awal terbitnya matahari itu kan redup harinya. Nah, itulah dia. Ya. Demikian juga di saat matahari sudah mulai terbenam, kan hari mulai redup, itulah dia yang dimaksud. Jadi di dalam surga itu ada pagi dan ada sore. Tapi bukan berarti setelah sore itu artinya malam, sebelum pagi itu artinya malam. Enggak itu maksudnya. Makanya di sini disebutkan hunaka fi mithli waqtil baqarat wa waqtul asyiyat, yaitu seperti waktu pagi dan waktu sore, seperti.
La anna hunaka lailan wa naharon. Bukan berarti di sana ada siang dan ada malam. Ada malam dan ada siang. Walakinnahum fi awqatin tata'aqabu ya'rifuna mudiyyuha bi adwa'in wa anwarin. Tapi mereka pada waktu-waktu di mana yang saling silih berganti, yang mereka bisa ketahui dengan redup tidaknya cahaya yang ada di dalam surga. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Wa yaqulu Ibnu Taimiyah fi hadzal mawdu', Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkomentar mengomentari masalah ini, wal jannatu laisa fiha syamsun wal qamar. Surga tak ada. Surga itu tidak ada di sana matahari dan juga tidak ada di sana bulan. Walal lail wala nahar, wal lail wal nahar, tidak ada malam dan juga tidak ada siang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam satu riwayat ikhwah, matahari itu disebutkan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Loh, apa dosa mereka? Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Ya, tidak berarti harus dosa ikhwah. Makhluk yang ada dalam neraka itu tidak harus dosa, baru dia ada di neraka. Seperti apa ikhwah? Seperti malaikat kan ada juga yang di dalam neraka. Mereka yang bertugas. Itu ikhwah. Seperti ya bebatuan sebagai batu kayu bakarnya, semakin maraknya neraka, itu kan bukan berarti dia itu sedang diazab, enggak. Karena matahari dan bulan ini bukan dua makhluk yang mukallaf, yang dibebani hukum, ada wajib, enggak ada ikhwah. Mereka itu benda-benda mati. Ya, benda-benda mati. Tapi mereka itu nanti ya akan dimasukkan ke dalam neraka bukan dikarenakan mereka itu punya dosa sehingga harus dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi di surga tidak ada matahari dan juga tidak ada bulan. Wal jannatu laisa fiha syamsun wala qamarun. Surga itu tidak ada matahari dan juga tidak ada bulan. Wala lail wala nahar, tidak ada malam dan juga tidak ada siang. Lakin tu'rafu al-bukratu wal 'ashiyatu binurin yadhharu min qibali ash. Tetapi bisa diketahui pagi dan sore harinya dari cahaya yang muncul dari arah arash. Nah, itu ikhwah. Ya, itulah sekelumit tentang masalah cahaya yang ada di surga. Di mana cahaya yang ada di surga itu menerangi surga selama-lamanya tanpa pernah dia beranjak dari surga. Artinya tetap bersinar, ya, tetap bersinar. Kemudian oleh karena itu tidak ada yang namanya malam. Yang ada hanya pagi dan sore. Dari mana taunya? Dari disingkap dan ditutupnya tirai serta ditutup dan dibukanya pintu surga tersebut. Dari mana cahayanya ini? Karena matahari nggak ada di surga, ya. Matahari itu di neraka tempatnya. Terus dari mana cahayanya? Kalau Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan yaitu berasal dari arah arash. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Sayangnya beliau tidak menyebutkan dalil. Kalau menyebutkan dalil tentunya ini akan lebih akurat. Karena ini ikhwah, seperti yang konsep dari awal kita sering ulang-ulang bahwasanya ini kita bicara masalah gaib. Tidak ada ijtihad di sini. Ada dasarnya, kemudian dasarnya itu sah, maka kita iman. Walaupun terkadang nggak masuk akal kita. Karena masalah gaib ini banyak sekali hal yang nggak masuk akal. Ikhwah, jangankan masalah gaib, masalah yang real saja itu banyak yang nggak masuk akal kita. Demikian ikhwah, banyak nggak masuk akal kita. Apalagi sudah masalah gaib, sudah masalah barzah, sudah masalah akhirat, sudah masalah surga, sudah masalah neraka. Masya Allah, banyak sekali yang nggak masuk akal kita. Demikian ikhwah. Tapi bukan berarti kalau nggak masuk akal berarti mustahil. Nggak mustahil. Akal kita yang mustahil untuk menangkapnya. Bukan faktanya itu yang dikatakan mustahil. Jadi ikhwah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sayangnya tidak menyebutkan dalilnya. Kalau sebutkan dalil, Masya Allah, tinggal kita sami'na wa ta'na, sami'na wa amanna, kami mendengar dan kami imani, kalau hadisnya hadis yang sahih. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, itulah yang terkait dengan cahaya surga. Baik. Sekarang kita beranjak ke rihul jannah.
aroma surga. Aroma wangi surga. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, mungkin para ikhwah teringat di mana ketika kita bicara masalah bidadari di bidadari surga ini kalau seandainya mereka turun ke dunia, maka dunia ini akan dinaungi, diliputi oleh aroma wangi bidadari tersebut. Bayangkan. Dan dan cahayanya lebih terang dibandingkan cahaya matahari. Itulah bidadari. Seperti yang kita katakan tadi, loh, kalau cahayanya cahaya lebih terang dibandingkan cahaya matahari, ya mana bisa kita nikmati, mana bisa kita lihat. Itu kan kata kita. Demikian ikhwah. Tapi intinya aroma bidadari itu bisa memenuhi seluruh dunia, dimanapun dia berada dia akan mencium ini. Ini aroma wangi siapa ini? Itu ikhwah. Ya, itulah kalau penduduk surga itu turun ke bumi. Begitulah hasilnya. Nah sekarang surganya sendiri bagaimana? Nah, gitu ikhwah. Surganya sendiri bagaimana? Penghuni-penghuninya saja sudah wanginya seperti itu. Gimana dengan surganya itu sendiri? Seperti yang telah kita baca bahwasanya surga itu tanahnya minyak kasturi. Ya, bayangkan, tanahnya aja minyak kasturi. Demikian. Gimana kalau minyaknya? Gimana kalau parfumnya? Tanah surga saja wangi bagian kasturi. Bagaimana dengan parfumnya? Mungkin ada yang teringat misalnya, aduh saya kepingin parfum surga. Silakan. Kalau udah masuk surga. Apakah ada parfum surga? Ada ikhwah. Ada parfum surga. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang hamba itu, seorang manusia akan meninggalkan dunia dan menuju akhirat, nazalat minas sama'i al-malaikah, turunlah dari langit rombongan malaikat, wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga, wa hanutun min hanutil jannah, dan wawangian dari surga, parfum dari surga. Allahu a'lam, hanut ini apakah dia berupa bubu, apakah dia berupa minyak, Allahu a'lam. Intinya itu adalah parfumnya orang surga, parfumnya dari surga. Jadi ya, kalau ada mereka membawa parfum dari surga, berarti memang ada parfum di surga. Tapi kita nggak tahu yang bagaimananya. Kalau mau tahu bagaimananya, tunggu saja ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, ya sudah kita beriman. Demikian ikhwah. Jadi parfum surga itu ada. Kalau tanahnya saja itu baunya ataupun aromanya seperti minyak kasturi, gimana dengan hanutnya itu? Gimana dengan parfumnya? Tentu sangat luar biasa. Kemudian ikhwah, rihul jannah, ya, aroma wangi surga. Lil jannati raihatun aqbatun zakiyatun tamla'u janabatiha. Surga itu memiliki aroma wangi yang parfum yang sangat wangi, yang memenuhi, yang wanginya dan aromanya itu sampai ke setiap sudut-sudut jannah, surga. Ya ikhwah, kalau seandainya gini nih, di ruangan ini kita buatlah bukhor ya, pakai kayu cendana, kita bakar kayu cendana. Yang wangi kan ruangan ini aja. Ruangan samping tidak. Ruangan belakang tidak. Demikian ikhwah. Kalau ruko kita, toko kita buat wangi-wangian pakai asap, atau kita semprotlah pakai penyemprot ruangan, wangi. Ya wanginya di situ saja, di luar kan nggak wangi. Tapi surga nggak seperti itu ikhwah. Aroma wangi surga meliputi ataupun sampai ke seluruh penjuru surga. Semuanya wangi tanpa terkecuali. Dimanapun dia berada akan mencium aroma wangi surga. Wa hadhihi raihatu ar-raihatu yajiduhal mu'minun min masafatin syasi'atin. Dan aroma wangi ini itu bisa tercium oleh seorang yang mukmin dari jarak yang cukup jauh. Dari jarak yang sangat jauh. Orang mukmin akan mencium aroma wangi surga ini dari jarak yang sangat jauh. Wa fi musnadi Ahmad wa sunan Nasa'i wa sunan Ibnu Majah wa mustadrakul Hakim bi isnadin sahih. Dalam musnad Imam Ahmad,
Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Hakim dengan sanad yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal man qatala rajulan min ahli dhimmah lam yarih rihatal jannah. Ya, barang siapa yang membunuh seorang laki-laki dari ahli dhimmah, ini maksudnya orang kafir, ikhwah. Orang kafir itu kan ada yang orang kafir dhimmi. Orang kafir dhimmi ini orang kafir yang ada dalam pemerintahan Islam dan dia dilindungi oleh pemerintah Islam, pemerintah. Ada yang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini orang kafir di mana yang ada perjanjian damai. Perjanjian damai. Tidak saling menyerang, tidak saling berperang, menjaga kedamaian, itu kufur mu'ahad. Ada kufur kufur harb. Kafir yang memang berperang. Ya, berperang. Itu ikhwah. Dan yang dibahas adalah kufur dhimmi. Orang kafir yang dia berada di bawah perlindungan pemerintahan Islam. Barang siapa yang membunuh kufur dhimmi ini, ikhwah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga. Wa inna rihaha la yujad min masiratin sab'ina aman. Sungguh aroma wangi surga itu sudah tercium sejauh 70 tahun. 70 tahun perjalanan. Ya, 70 tahun perjalanan. Wah, Masya Allah, itu jauhnya luar biasa. Itu bagi orang yang membunuh orang kafir dhimmi. Wa fi Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, wa Musnad Ahmad, dan juga dalam kitab Musnad Imam Ahmad, wa Sunan Nasa'i, dan Sunan Nasa'i, wa Sunan Ibnu Majah, wa Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ibnu Majah, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahad. Nah, ini mu'ahad, bang siapa yang membunuh orang kafir yang sudah ada perjanjian damainya, lam yarih rihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa anna rihaha tujadu min masiratis arba'ina aman. Sungguh aroma surga itu bisa tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Demikian ikhwah. Ya, inilah hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi orang-orang yang membunuh kafir dhimmi dan mu'ahad. Adapun yang harb boleh, ikhwah, karena memang mereka memerangi. Ya, mereka memerangi. Bahkan untuk dhimmi dan mu'ahad ini, ikhwah, bahkan kita berbuat baik juga boleh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan juga tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Itu ikhwah. Jadi bukan semua orang kafir dibunuh. Dia baca hadis Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dilihat tetangganya ini orang kafir, kemudian disuruh syahadat, gak mau, kemudian diperangi. Enggak begitu, ikhwah. Perang itu ada etikanya, ada etiknya, ada peraturannya dalam Islam. Ya, tidak asal perang, tidak asal main asah parang kemudian bacok. Kafir nih, bacok, kafir. Ikhwah. Itu bukan ajaran Islam. Ya, itu bukan ajaran Islam. Ikhwah, membunuh kafir dhimmi mu'ahad sudah seperti ini hukumannya. Makanya hati-hati, ya. Hati-hati, terkadang sebagian kaum muslimin yang semangat jihad, pantang dikompori sedikit, pantang diprovokasi sedikit, wah, semangat jihadnya melambung tinggi, akhirnya ada yang bunuh diri lah, ada yang perampokan bank dengan alasan hasilnya nanti untuk untuk jihad lah, untuk haula wala quwata illa billah. Ini tidak seperti itu Islam, ikhwah. Ya, tidak seperti itu agama Islam.
Agama Islam itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Qad tabayyana al-rusydu minal ghayy. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ada beberapa amalan lain yang bisa yang menyebutkan aroma surga seperti ayyumam ra'atin sa'alat min zaujat talaq lam yarih rihatal jannah. Itu dia. Ayyumam ra'atin sa'alat min zaujat talaq min ghairi ba'sin. Wanita mana saja yang meminta cerai dengan tanpa alasan yang syar'i, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Laki-laki dayus juga berkata begitu. Ad-dayus lam yarih rihatal jannah. Laki-laki dayus yang nggak punya rasa cemburu pada anak gadisnya, pada istrinya, tidak akan mencium bau surga. Intinya surga itu ada aromanya, dan aromanya itu adalah aroma wangi. Demikian ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Ya, jadi surga aromanya aroma wangi, aromanya harum, aromanya harum untuk dicium, itu ya. Ya, jadi di mana-mana pun kita berada wangi. Mana nih ke sudut tempat tetap wangi. Wangi itu di mana-mana, ikhwah. Ya gimana nggak wangi? Tanahnya aja dari minyak kasturi. Demikian ikhwah. Itulah dia surga. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya yaitu asjarul jannati, yaitu pohon-pohon surga. Ya. Ikhwah, pohon ini kan melambangkan satu keteduhan. Ya, keteduhan. Makanya mata kita itu suka dengan yang namanya keteduhan. Apakah pepohonan atau tempat-tempat yang teduh. Itulah ikhwah. Itu satu hal yang disukai oleh manusia. Manusia itu kalau dia ingin beristirahat, santai, bahasa kita sekarang healing lah ya. Dia akan mencari teduhan, pepohonan yang teduh, air, gemericik air, suara angin sepoi-sepoi. Kalaupun dia nggak dapat yang namanya teduhan, ya paling tidak hari itu jangan sampai panas terik lah, mendung lah. Itu yang disukai oleh manusia. Dan itu semua ada di surga. Di neraka juga ada. Tetapi semuanya itu untuk menyiksa. Demikian ikhwah. Apa misalnya? Pohon ada, pohon surga ada, pohon neraka ada. Tapi namanya zakum. Inna syajarata zakum ta'amun athim. Bahwasanya pohon di neraka jahanam itu ada pohon zakum. Itu makanan untuk orang-orang yang berdosa. Ada makanan, ada pohon, tapi pohonnya bukan untuk memberikan kenikmatan, tapi untuk menambah siksaan. Apalagi ikhwah, air, ada air. Ada air, di neraka ada sungai, di surga ada sungai, tapi beda fungsinya. Sungai di dalam surga seperti yang sudah kita bahas ya, ada sungai khamar, ladzat lisyaribin, ada sungai susu, ya. Ada sungai madu yang itu madu yang asli, ada susu yang tidak lam yataghayyar ta'mu, yang tidak pernah berubah rasanya. Ada alma, ya, ada sungai air. Demikian ikhwah. Di neraka ada sungai, tapi untuk membenam penduduk neraka. Isinya nanah dan darah. Apakah ada angin? Ada angin. Ya, di neraka ada angin. Tapi angin itu untuk membakar. Apakah ada naungan? Ada naungan. Naungan itu malah membuat lebih panas. Itulah ikhwah. Di surga enggak, kebalikannya. Termasuk yaitu pohon. Surga ada pohon, ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Asjarul jannati kathiratun tibatun mutanawwi'atun. Pohon-pohon surga ya banyak jenisnya. Pohon-pohon surga semuanya bagus, lebat dan rindang, dan banyak jenisnya. Waqad akhbaranal haqq. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita, anna fil jannati asjarul 'inab. Bahwasanya di surga itu ada pohon anggur, wan nakhl, pohon kurma, warumman, ada pohon delima. Ikhwah, kita di dunia ini udah lihat lah ya, pohon anggur itu bagaimana, pohon kurma itu bagaimana, pohon delima itu bagaimana.
Kita sudah lihat buah anggur itu bagaimana, malah bermacam-macam. Kemudian buah kurma itu bagaimana juga bermacam-macam bentuknya. Kemudian kita sudah lihat juga delima. Bagaimana lezatnya walaupun agak-agak asam-asam. Tapi luar biasa lezatnya. Demikian ikhwah. Hanya saja ya jangan sampai kesimpulannya oh begini sajanya buah anggur. Ikhwah, buah anggur di surga itu jelas tidak seperti buah anggur yang kita lihat sekarang. Demikian juga kurma. Kurma itu di surga tidak seperti kurma yang kita lihat di bumi. Demikian juga rumman, yaitu delima. Karena konsepnya tetap wala khatara ala qalbil bashar, tidak akan terbetik dalam hati. Itu dia. Jadi seberapa besar itu anggurnya surga? Allahu a'lam, nggak disebutkan. Apakah nanti anggurnya itu sebesar kelapa atau sebesar semangka? Allahu a'lam. Nggak tahu. Yang jelas itu ada. Nanti kita di surga kita akan katakan ini buah anggur. Kita sudah tahu itu anggur. Ini buah delima. Kita sudah tahu itu delima. Ini buah kurma. Kita tahu. Jadi kurma nanti di surga itu jenis apa? Apakah mejol? Apakah sukari? Ataukah ajwa? Nggak disebutkan, ikhwah. Ya nggak disebutkan. Apakah besarnya begitu-begitu juga? Atau macam kurma mejol yang besar? Nggak begitu. Yakinlah. Nggak seperti itu. Tapi jauh lebih dahsyat dibandingkan itu. Nikmatnya jauh lebih nikmat, rasanya jauh lebih oke dibandingkan yang kita dapati sekarang. Itulah surga ikhwah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita bahwasanya di dalam surga itu ada pohon anggur, ada pohon kurma, ada juga pohon delima. Kama fiha asjarus sidr wat talah. Demikian juga di surga itu ada pohon bidara dan pohon talah. Pohon talah ini ikhwah dengan bidara mirip. Jadi pohon saya nggak dapatkan namanya ini dalam bahasa Indonesia, tapi ada yang mengartikan ini pisang, tapi bukan pisang ikhwah. Ya. Talah ini bukan pisang. As-sidr kita sudah tahu lah ya, mungkin para pemirsa pernah lihat pohon bidara ini bagaimana yang dulu tuh dipakai untuk usir jin gitu kan. Ada durinya kan? Nah, itu dia. Pohon bidara. Jadi pohonnya itu rindang tapi ada duri. Pohon at-talhu juga mirip seperti itu, pohonnya rindang. Ya, saya lihat tadi di searching di Google, pohon talhu itu memang pohon-pohon yang sering tumbuh di padang pasir tapi dia besar dan rindang. Sehingga orang jadikan tempat itu tempat teduh. Tapi juga berduri. Nah, itu ikhwan. Juga berduri. Mirip dengan pohon bidara. Ya. Jadi kalau pohon pisang, Allahu a'lam dari mana datang itu pohon pisang. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Innalil muttaqina mafazan, hadaiqa wa a'naba." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu mafazan, mereka itu sukses, menang. Hadaiqa wa a'naba, mereka mendapatkan kebun-kebun dan anggur. Kebun-kebun dan anggur. Padahal anggur itu juga dari kebun. Kebun-kebun dan anggur. Seolah di sini Allah menyebutkan kebun-kebun dan anggur. Anggur ini buah yang istimewa. Sehingga perlu disebutkan jenisnya. Ya, jenisnya anggur. Padahal kalau dikatakan kebun-kebun, ya sudah berarti termasuk anggur, termasuk delima, termasuk kurma, semua dikatakan kebun. Tapi di sini Allah secara khusus menyebutkan hadaiqa wa anaba. Bagi penduduk surga yang bertakwa itu, mereka akan diberi kebun-kebun dan anggur. An-Naba 31-33. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga firman dalam surah Ar-Rahman ayat 68, "Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman." Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, ada kurma, dan ada rumman, ada delima. Padahal kurma dan delima ini kan buah-buahan. Kalau dikatakan fihima fakihah, udah selesai. Karena tanpa disebutkan nakhl dan rumman, kurma dan delima itu sudah termasuk dalam kalimat fakihah. Tapi ikhwah, Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kelezatan buah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus. Enggak, disebutkanlah semua. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman.
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di dalam dua surga ini ikhwah ada buah-buahan, ada kurma, dan ada juga delima. Iya, delima ya. Ada kurma dan juga ada delima. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Dalam soal Waqiah ayat 27 sampai 32, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan. Siapakah golongan kanan itu? Fi sidrin makhdudin wa talhim mandudin wa dhillim mamdud. Yaitu mereka yang berada di bawah teduhan, yaitu pohon bidara. Sidrin makhdud, pohon bidara makhdud itu yang durinya dicabut. Jadi pohon bidara itu kan berduri ikhwah. Di surga pohon bidara tanpa duri. Hanya bahasanya di dalam Al-Quran makhdud, dicabut. Ya kalau zahirnya berarti ada duri sudah dicabut lah gitu kira-kira. Ada duri tapi sudah dicabut. Demikian makhdud, dicabut duri-duri sehingga nggak ada lagi duri-durinya di batang. Bahkan di daunnya kan ikhwah, kalau kita lihat daun bidara itu ujungnya juga masih ada runcingnya itu. Ya, di ujung daunnya itu ada runcingnya. Itu pun udah nggak ada. Jadi tidak ada satupun yang bisa melukai penduduk surga ketika dia berada di pohon bidara, ketika dia bahkan mau manjat ke pohon bidara, tidak ada satupun yang bisa melukai dia. Duri-durinya sudah diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talhim mamdud, dan pohon talhi yang tersusun-susun. Ya, banyak juga saya baca artinya diartikan pisang yang tersusun-susun, demikian. Tapi Allahu alam talhin ini artinya pohon yang rindang, yang besar dan rindang. Nanti di surga dia itu bersusun-susun, tidak semak begitu, tidak semak terlalu rapat, tapi tersusun-susun rapi. Wa dhillim mamdud, dan surga itu nanti berada di bawah teduhan yang mamdud, yang sangat bentangannya masih sangat luas. Wa ma'im maskub, dan air yang mengalir terus-menerus tanpa henti. Satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Air mengalir tanpa henti. Penduduk surga mendengar gemericik air. Ya, kalau di dunia bisa berhenti ikhwah. Ketika mata airnya tidak lagi mengeluarkan air, sudah berhentilah. Demikian ikhwah. Ya, tapi di surga air terus mengalir tanpa tak habis-habisnya. Wa fakihatin katsirah, demikian juga di surga banyak berbagai macam jenis buah-buahan. Wasidru huwa asyajarun nabq sya'iq. Sidr ataupun pohon bidara adalah pohon yang besar, yang rindang dan berduri. Walakinnahu fil jannati makhdudu syauqih. Tapi di surga pohon ini sudah dicabut durinya, ay manzu', yaitu dicabut. Wa talhu, adapun pohon talh, syajarun min asjaril Hijaz. Dia adalah salah satu jenis pohon yang tumbuh di negeri Hijaz. Walakinnahu fil jannati makhdudu syauq. Hijaz min nu'il udahi fihi syauq, yaitu termasuk pohon yang jenisnya pohon yang besar dan rindang, ya, fihi syauq, tapi tetap ada juga durinya. Di baik pohon as-sidr maupun pohon at-talh, dua-duanya pohon besar dan rindang tapi berduri. Untuk pohon sidr itu bagaimana? Sudah dicabutin durinya, nggak ada lagi durinya. Untuk pohon at-talh ini bagaimana ikhwah? Lakinna fil jannati mandudun ma'ad litanawuli bila kaddin wala masyaqqatin. Tapi di surga ya pohonnya sudah dicabut duri-durinya. Ya, tidak ada lagi duri-durinya supaya penduduk surga itu mudah untuk meraihnya dan menikmatinya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia terkait dengan pohon-pohon surga. Insyaallah masih ada lagi yang akan kita bahas tentang masalah pohon, tapi untuk sementara itu dulu ya. Kita sudah bahas cahaya surga dan aroma wangi surga serta pepohonan surga.
Baik, itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan dari tema ya cahaya, aroma dan pohon-pohon surga. Ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini dari Ummu Naskama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Izin bertanya, apakah di surga nanti kita masih diwajibkan untuk sholat 5 waktu Ustaz? Dan apakah jin Islam yang soleh masuk ke surga yang sama dengan kita manusia sehingga kita bisa berinteraksi dengan mereka? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. barakallahu fiik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apakah di surga itu ada sholat, ada ibadah lah kita katakan? Allahu a'lam bis-shawab. Saya belum dapatkan dalilnya kalau penduduk surga itu beribadah. Hanya ketika di alam barzakh ada, di mana seorang mukmin ketika dia masuk alam barzakh, dia sudah ketika dia berada di alam barzakh di kuburannya, dia merasa ini sepertinya sudah masuk waktu asar, dia minta izin pada malaikat untuk sholat, begitu ikhwah. Karena kebiasaannya seperti di dunia. Adapun di surga, Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam. Saya belum temukan dalilnya bahwa saya di surga itu masih ada syariat sholat. Atau bukan syariat sih, anggap sajalah ada keinginan sholat apa tidak, begitulah kira-kira. Ya. Namun yang namanya syariat bisa dipastikan tidak ada. Tidak ada pensyariatan sholat lagi di surga. Tapi kalau ada keinginan untuk sholat, bisa jadi, tapi perlu dalil. Seperti kan para pedagang-pedagang kan kepingin berjualan, berdagang. Di surga juga ada pasar, ada weekend ikhwah. Itu kan keinginan namanya. Ya bagi yang ingin bertani, dia diizinkan untuk bertani dan seterusnya. Itu dia. Adapun jin ikhwah, Allahu a'lam bishawab. Kalau jin itu surga, apakah juga masuk surga? Ya, jin sama dengan manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam surat Ar-Rahman, sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan. Artinya ya tsaqalan ini kan artinya dua makhluk yang memang dibebani hukum syar'i. Ya, dibebani hukum syar'i. Makanya jin-jin Islam ini dia punya beban syar'i. Dia wajib untuk sholat, dan syariat-syariat yang lain. Hanya saja memang tidak pernah ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Tapi mereka wajib mengikuti nabi dari kalangan manusia. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Lantas apakah nanti di surga manusia dan jin masuk surga bareng misalnya, sehingga bisa ketemu dengan jin-jin? Allahu a'lam bishawab. Ini juga saya nggak ngerti, karena yang perlu dalil, ya perlu dalil apakah nanti juga jin-jin itu apakah satu jenis dengan manusia? Allahu a'lam, nggak ngerti saya. Karena berbicara masalah ini perlu dalil, ya perlu dalil. Kalau kita katakan, oh jinnya nggak seperti jin lagi, dia sudah sama seperti manusia sehingga bisa terinteraksi. Allahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa tidak bisa tetapkan begitu. Kalau di dunia iya, bahwasanya mereka itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahum yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya jin itu dan kelompoknya bisa melihat kalian dan kalian nggak bisa melihatnya. Mereka jin itu dan kelompoknya bisa melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat jin itu. Jadi pada dasarnya ciptaan asli jin itu nggak bisa dilihat oleh manusia sama sekali. Adapun sebagian orang yang bisa melihat, yang disebut dengan ada indigo atau gimana ikhwah, ya, maka ya jin itu menampakkan dirinya dengan satu bentuk untuk satu orang saja. Bukan berarti dia menampakkan wujudnya asli. Wujudnya yang asli tidak bisa dilihat.
Demikian ikhwah. Ya, jadi apakah nanti bisa kita temu jin? Kamu jin dulu di mana? Gitu kan. Tinggalmu di mana jin? Ini perlu dalil ikhwah. Ya, ini perlu dalil. Demikian. Oh, berarti nggak ketemu? Ya, kita nggak katakan begitu. Kita nggak katakan iya dan tidak katakan tidak. Karena masalahnya ini perlu setiap kali kita berbicara tentang masalah-masalah gaib, ya masalah surga, neraka, mahsyar, alam barzakh, itu perlu dalil sebagai landasan kita untuk memberikan informasi. Allahu a'lam bishawab. Nah, Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Abu Umir di Johor Bahru, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fikum. Izin bertanya, saya merasakan sangat rindu dengan nikmat surga Ustadz. Namun terkadang dalam hati terbesit akhirat itu masih lama lagi. Sehingga rasa semangat untuk beribadah berkurang. Ini bagaimana cara menghilangkan perasaan yang seperti itu Ustadz? Jazakallahu khairan. ikhwa azillahu wa iyyakum, kita harus tahu bahwasanya akhirat kita itu dekat ikhwah. Nggak jauh. Ya, nggak jauh. Bahkan kiamat kita juga dekat. Man mata faqad qama qiyamatuh. Barang siapa yang mati maka berarti sudah datanglah hari kiamatnya. Jadi sebenarnya kiamat kita itu dekat, akhirat itu sudah sangat sangat dekat sekali. Hanya kita nggak tahu kapan. Misalnya kalau kita berusia 50, sementara Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa qallu ma yajuzu dzalik. Usia umatku antara 60 ke 70 dan sedikit sekali yang bisa melewati 70. Berarti yang usia 50 ini sudah mulai siap-siaplah ikhwah. Kenapa? Kita nggak tahu karena batas standarnya itu 60-70. Berarti dia 10 tahunnya harus siap-siap. Demikian ikhwah, karena akan memasuki masa standar umur umat Rasulullah SAW. Tapi apakah di 50 nggak ada orang yang meninggal? Ikhwah, jangankan 50, dari mulai bayi dalam rahim saja ada yang sudah meninggal. Demikian ikhwah. Sebenarnya kematian itu ya datang kapan saja dan di mana saja. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Udhkur hadhimad dadzat." Kalian harus ingat-ingat penindas kelezatan, maksudnya kematian. Oleh karena itu, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau seandainya kita katakan, aduh, akhirat kita jauh, nggak jauh ikhwah. Kita nggak tahu, nih, kita nggak tahu, bahkan nggak bisa pastikan. Ini jam, ya, ini pukul 9.11, bahkan pukul 9.3, ini pukul 9.12, pukul 9.13 pun nggak tahu kita apakah kita sampai di pukul 9.13, nggak tahu kita. Demikianlah, menunjukkan dekatnya itu ikhwah. Yang terpenting bagi kita, kita siapkan dengan semaksimal mungkin. Dan apa yang disebutkan tadi itu, ya, apa yang disebutkan tadi itu merupakan bisikan syaitan membuat kita lemah. Itu salah satu cara syaitan membuat kita lemah untuk beribadah. Usiamu kan masih panjang. Usiamu kan masih panjang. Makanya salah satu senjata syaitan yang cukup ampuh, ya, ikhwah, itu at-taswif, yaitu nantilah. Katakan nanti. Kita ingin semangat beribadah. Nantilah, karena kan akhirat masih panjang, kiamat masih lama. Siapa bilang? Apa Anda yakin Anda bisa hidup di jam 9.13? Lewat 19 menit? Enggak kan? Enggak bisa ada yang menjamin. Jadi akhirnya ikhwah, gimana? Fasyaddidu wa qaribu. Berusahalah untuk berusaha mendekat pada Allah, berusaha untuk melakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Sampai-sampai Rasulullah pernah mengatakan, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan kalian anggap perbuatan baik sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian anggap remeh perbuatan baik sekecil apapun, walaupun hanya dengan menunjukkan wajah ceria di hadapan saudaramu. Itu apa artinya ikhwah? Artinya kita berusaha untuk tetap membuat kebaikan demi kebaikan lebih kebaikan. Sekecil apapun kebaikan, jangan kita abaikan dan jangan kita remehkan. Karena kita tidak tahu yang mana yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu diperintahkan untuk
untuk bersiap-siap. Ya, kita itu diperintahkan untuk terus bersiap-siap, bukan tidak untuk memikirkan lama lagi, belum tentu lama lagi. Kalau kiamat besar, iya, lama lagi. Karena banyak tanda-tandanya yang belum muncul. Tapi kiamat kita pribadi, nggak tahu kita, jangan-jangan saya juga nggak bisa jamin saya sampai nggak usia saya nanti keluar dari studio. Nggak tahu. Karena man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal dunia maka muncullah kiamatnya. Sudah mulailah hari akhiratnya. Demikian ikhwah. Ya, jadi jangan abaikan saja bisikan syaitan, ya. Jangan gunakan senjata, jangan termakan dengan senjata setan atas swift, yaitu nanti jangan, sehingga kita selalu menunda kebaikan, ya. Hendaklah kita saddidu wa qaribu, berusahalah untuk tetap baik, berusaha untuk tetap terus mendekat. Ketika kita suatu hari tergelincir, bangkitlah kembali dan mohonlah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat lagi, demikian ikhwah. Yang terpenting bagi kita bagaimana cara mensinambungkan, mengkontinukan semangat ini, yaitu istiqomah tadi itu. Demikian ikhwah. Dengan cara apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qulub qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Demikian, minta keistiqomahan di atas agama, minta keistiqomahan di atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh, ikhwah. Itu yang paling utama, ya. Berteman dengan orang soleh, karena bagaimanapun sekitar kita itu sangat mempengaruhi diri kita, ya. As-sahib, teman itu nyeret, diseretnya kita. Kalau teman kita baik, dia akan seret kita ke tempat yang baik. Kalau teman kita buruk, dia akan seret kita ke tempat yang buruk. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Sekali lagi kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat. Wasari'u il maghfirah, fastabiqul khairat. Wa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surga itu maka segeralah kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Silakan berlomba. Demikian para pemirsa sekalian, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Segala kekurangan mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwatai Islam wajazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar. Semoga apa yang kita simak dengarkan dapat menambah keimanan dan mempertebal ketakwaan serta memotivasi kita untuk terus memperbaiki amal dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93